Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus Bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Kan aku bilang, siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak memberitakan. Dia Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Yahweh. Kalau begitu coba Anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu loh. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Gimana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah terjemahan. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma. Sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Yesus salah terjemahan. Indonesia. Obat dulu ya, minum obat. Bang, terjemahannya itu tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu? Bukan saya ya. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali, di dalam original teksnya itu tertulis valid itu. Katanya sih, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang Kristen. Tapi paling tidak ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita dogeu mau kai ologos pau akoite den one apomena Allah oponton patera pau me esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Anda lah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya, perkataan yang kau dengar, firmanku yang kamu dengar bukan daripadaku, bukan, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus. Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis. Memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan
tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya, bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy, entar dulu Roy. Pas Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya Bang Juma. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab kan gitu. Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun, tapi Tuhan udah datang sama saya. Saya udah masuk surga nanti dari materai saya. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Juma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa? Aku Kristen Bang. Ya, silakan. Ini bertanya tentang apa ya? Ini. Apa tujuan Allah menciptakan dunia? Untuk menyatakan eksistensi keberadaannya Gimana kepada Bang? makhluk. Untuk menyatakan keberadaannya kepada makhluknya. Kan dunia itu kan seluruh Bang. Iya. Kan sebelum dunia kan nggak ada makhluk Bang. Iya, makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan eksistensi bahwa aku ada. Ya. Kalau Allah ini tidak ingin diketahui keberadaannya, Allah tidak menciptakan alam semesta. Gimana? Ya oke. Terus gini Bang. Allah kan menciptakan manusia. Kenapa manusia bisa mati Bang? Karena manusia adalah makhluk, bukan Tuhan. Terus kenapa bisa bangkit lagi Bang? Untuk apa diciptakan kalau bisa mati? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apa tujuan manusia hidup di dunia Bang? Untuk beribadah kepada Allah. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepada Dia, gitu. Ya. Nah, gimana sih? Ya, Anda nggak mau beribadah ya nggak apa-apa. Emang kalau di agama kali manusia diciptakan buat apa? Manusia diciptakan untuk berkembang di bumi Bang. Berkembang dan dimatiin. Manusia itu pada awal mulanya nggak mati Bang. Hah? Tolong dalilnya ada nggak? Ada. Di mana? Coba silakan. Tunjukkan ke saya. Di Kejadian Bang. Mati Mija. Kalau Anda berbicara mengenai Kejadian, Adam dicipta peruntukan bumi, bukan peruntukan surga. Itu dia. Itu Guru Ya, untuk memenuhi bumi Bang. Ngapain ke surga? Nah, kalau dia di bumi, bumi ini menghantarkan kita kepada ketiadaan. Bukan tempat abadi bumi ini. Dalilnya mana untuk ketiadaan Bang? Alamak, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Itu di mana Bang? Tertulis di mana Bang? Dalam Al-Quran. Itu bukan di iman saya Bang.
Kenapa? Itu bukan di iman saya. Saya tidak mengiman itu, Bang. Jadi maunya di mana? Ya pokoknya gimana? Di kejadian mana ini? Lupa. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu kejadian Gini, berapa Bang. itu, Dek? Gini, Bang. Oke, aku cariin. Kok jadi Ada lupa itu. saya? Gini, Bang. Ini manusia Bahkan di kejadian Manusia apa? hanyalah Kejadian daging. Bunyinya gini, manusia hanyalah daging dan usianya hanya 120 tahun saja. tuh. Kejadian 6 nomor 3. Bunda Rahma dilawan. Gini itu. Ini pertanyaanmu apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu tidak membangun, tidak Ini, Bang. membangun iman dan tidak membangun karakter sebagai seorang yang beragama. Anda bertanya seperti sayur tanpa garam. Coba bertanya yang berbobot, yang bermanfaat. Ngapain Allah menciptakan orang yang bisa mati? Tujuannya apa kalau ujung-ujungnya mati, Bang? Itu sudah Mama terjadi, Cak Ayu. Sekarang yang maha kuasa dan maha berkehendak siapa? Menurut Abang siapa, Bang? Oh, udahlah kamu turun deh. Gimana sih? Ya, sih. Udah kamu turun aja, kamu turun. Kau sandar ke tembok, tunggu ajalmu datang. Bertanya tak berkualitas. Ditanya apa bilangnya dia? Udahlah Bang, kamu mulai malam ini kalau bisa kamu tidurnya berdiri ya. Jangan baring. Supaya makanan yang kau makan itu enggak semuanya ke kepala. Tapi yang masuk ke kepala itu yang vitamin-vitamin aja biar otak berfungsi. Padahal di Bibelnya kan tertulis, Tuhan yang menciptakan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tolong. Masih boleh satu Informasi. pertanyaan, Roy, bentar dulu, Roy. Menurut informasi tanah ini tadi kayak tangannya masih bau oli, masih kotor, baru betulin dongkrak tadi pecah. Jadi kena oli tangannya, Bang, cuma kotor tangannya tadi. Tuh. Ya, ini ada Bunda R. Bunda R, silakan yang mau ditanyakan apa? Wah, Bunda R kalau masih di mute diturunkan. 1, 2, 3. Ya, diturunkan. Host, Bunda R. Nggak ngomong dia. Berikutnya ada Mata Elang. Mata Elang, Konghucu atau Buddha? Bunyi Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, salah dua-duanya Iya, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma, luar biasa. Ya Bang, terima kasih. Ya. Lanjut. Saya cuma doakan sama Abang Zuma, sehat selalu itu. Iya, Paman. Iya, Mak. Ya, terus selalu apa itu namanya? Membela agama itu. Ya itu aja. Mati mijak, kok mau belah agama? Ya, itu aja Bang. Siap. Iya Bang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela agama, Bang, bukan membelah agama ya, Bang Erang. Iya, siap jihad. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Salah pinci, Mak. Ya, Roy, tanya apa lagi lo, Roy? Masih boleh nggak? Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kau yang Tidak, ditanya sekarang. saya mau nanya, masih ada satu Nggak pertanyaan. boleh. Bang. Nggak boleh. Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Boleh nggak kita yang nanya? Gue nanya analogi aja. Roy, nanya analogi satu ya.
Tidak, saya naik bukan untuk ditanya, saya mau naik untuk bertanya. Iya, nanti habis gua bertanya boleh nanya lagi supaya panjang. Boleh ya? Enggak, ini bukan keimanan kok, bukan, ini analogi aja, analogi ambulan. Boleh ya? Roy. Pura-pura budak dia. Roy. Emang lu kalau ditanya langsung mualaf ya? Kan enggak, takut banget ditanya. Enggak, Ini takut, analogi. takut. Oh, takut mualaf. Oh, takut murtad. Oh, sekarang lagi Islam. Iya, iya. Oh, Islam ini sekarang. Ivan Nasution, selamat malam. Ipan, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Oh Ipan, apa yang disampaikan, Bang? Siapa tendang? Apa ini? Opan, selamat malam, assalamualaikum, Opan. Opan Alma. Ini nama daerah, dari daerah mana yang seperti ini? Opan Alma. Opanal, bukan Opanal. Opanal, ya. Opanal. Ada ma-nya itu. Iya, Opanal mah. Itu dah. Bilang aja dia opa. Oh, opa. Opal nama. Woi. Itu bersuara. Baru bersuara kasihan. Dulu ada saudara kita ini dari Arab Saudi, kayaknya tadi dari WA saya, beliau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mandu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah yahayik semua insyaallah dalam keadaan sehat, saudara seiman dan sebangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bi khair. Iya. Ini begini Bang Zuma, kebetulan saya baru pulang dari Saudi kemarin lusa, ya. Jadi rekan-rekan di sana itu banyak yang mengikuti kumal-kumal Bang Zuma di Saudi. Mereka itu ingin membuat komunitas Bang Zuma, komunitas yang istilahnya dinaungin sama api. Sebab di sana menurut pernyataan dari mereka itu banyak dari tenaga kerja kita yang sudah istilahnya berpindah aliran yang paling banyak kepada Syiah ya di sana, karena mereka itu bekerja sama orang Syiah, jadi akhirnya terpaksa gitu menjadi Syiah. Di Arab mana itu, akhi? Di Arab Saudi. Oh. Ya, jadi mereka itu istilahnya rekan-rekan ini ingin membentengi daripada para tenaga kerja kita yang ada di sana gitu Bang Zuma. Berapa orang kira-kira Bang? Kenapa Bang? Ada berapa personal? Banyak sih Bang, istilahnya komunitas mereka itu yang memegang para travel di sana yang untuk mengurus para jamaah umroh dan haji. Banyak juga dari Madura, dari Palembang, dari Padang, dari Sunda. Semua banyak rekan-rekan di sana istilahnya ingin membuat komunitas. Ya udah cukup Bang. Mereka Bang. Cukup ya. Banyuma, apa kira-kira kalau orang sudah mempelajari Syiah, apakah masih ingin ke Syiah? Silakan Banyuma. Gimana? Kak, orang yang sudah mengetahui Syiah itu seperti apa, terus mau bergabung dengan Syiah? Kalau dia belajarnya itu tentang Al-Quran dan hadis sahih dan mau mengamalkan itu, kalau hanya mengatasnamakan Syiah, ya silakan aja, nggak apa-apa. Mungkin komunitas. Yang penting kemudian dia acuannya Al-Quran dan hadis sahih, tidak membenci para sahabat. Itu. Tapi kalau yang Syiah yang ada di tempat kita ini,
yang benci kepada para sahabat, yang mengatakan mereka punya Al-Quran berbeda dan seterusnya, ya janganlah. Iya Bang Zuma, bukan cuma istilahnya untuk Syiah saja, jadi banyak dari para pekerja migran ya yang ada di Saudi ini, banyak juga istilahnya mereka yang terpengaruh kepada orang-orang India di sana, Sri Lanka, Bangladesh dan lain-lainnya. Dan mereka kebetulan juga banyak yang melarikan diri dari majikan dan akhirnya pada masuk Kristen, Buddha dan Hindu. Jadi kami sebagai umat Islam, rekan-rekan di sana sebagai muslimin, mereka itu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, Bang. Iya. Makanya mereka ingin membuat komunitas, istilahnya ingin masuk ke API, dan mereka akan membuka komunitas di sana gitu loh, untuk naungan itu. Menurut Bang Zuma, apakah bisa untuk mereka? Sebab mungkin saya ini di akhir bulan ini juga akan berangkat membawa rombongan juga untuk ke umroh ya. Jadi akan saya temuin mereka dan nanti saya bisa menghubungi Bang Handi gitu loh. Iya bisa aja Bang, bisa aja. Karena kita juga punya guru-guru di sini. Nanti kita bisa pertemukan mereka, berbicara mengenai tentang konsep API, terus kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip akidah yang ada ya antara Syiah Sunni. Bisa aja, silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ya. Selama kalau panduannya adalah memang Al-Quran mereka dan Sunnah Sahihah, itu nggak masalah, hadis sahih nggak masalah. Ya, kalau mereka di sana Syiahnya memang tidak membenci para sahabat, cuman mereka tetap hadisnya harus melalui jalur dari keluarga Ali dan Fatimah, itu aja. Kalau lain-lainnya tidak dipercaya, tidak sahih. Yang lain dari jalur Ali itu tidak disahihkan sama mereka. Tapi gimana ya? Bukan keluarganya itu, keluarga baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak setiap saat bersama dengan Rasulullah. Betul. Jadi keterangan Rasulullah, ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang di tengah-tengah para sahabatnya, apa yang jadi acuannya kemudian? Kalau semua hadits hanya dari sisi keluarga. Dari Ali, Fatimah. Itu Syiah begitu. Sedangkan Rasulullah itu datang bukan untuk sekelompok keluarga, beliau datang untuk umat manusia. Betul. Makanya istilahnya kami para rekan-rekan di sana ingin membuka ini secara live untuk para istilahnya pekerja migran yang ada di sana selalu mengikuti soalnya mereka. Ya, pada kesimpulannya saya selaku pembina membuka diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Adapun nanti kita buka perwakilan di sana, ya kita lihat. Itu cerita lain, karena yang kami tahu niatan abang ini baik. Niatan orang-orang yang ada saudara-saudara kita yang sana juga baik. Saya rasa semuanya bisa kita bicarakan. Yang di bawah salah mengerti Guru, dikira Syiah mau bergabung dengan API di Saudi. Enggak gitu woi, ikhwan di bawah. Ini Abu Mamdu mau buka API untuk menangkal Muslim masuk Syiah dan juga agama-agama lain di Arab sono gitu loh maksudnya. Betul. Biasa itu netizen biasa. Bukan Syiah gabung gitu loh. Gimana sih? Netizen biasa, kadang ada salah paham sedikit, nggak jadi masalah itu. Yang penting kita ada pencerahan ke Bang Zuma dan ke rekan-rekan semua dari kelompok API. Istilahnya saya hanya menyampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Saudi. Insya Allah nanti kalau saya sampai sana, saya akan berkumpul bareng dengan mereka dan akan menghubungi Bang Handi, atau nanti mungkin saya akan menghubungi Bang Zuma secara langsung. Jadi mereka sudah membuat konsep semuanya untuk itu, cuman belum terorganisir semua, tergantung daripada Bang Zuma selaku
pembina API ini, bagaimana caranya nanti bisa dirundingkan dengan beliau. Apalagi di sana ada Ustadz Komar, ada Ustadz Saleh, terus ada Ustadz siapa, Baharudin, ya itu semua itu tetua-tetua yang ditetuakan di sana, Bang. Iya, Masya Allah. Ini di bawah juga ada akun Excalibur. Dia bilang salam satu batu bang. Ya Excalibur, salam satu dildo. Dildo menjadi manusia. Hehehe. Ya cuman itu aja yang saya sampaikan bang. Siap. Ya insya Allah nanti kalau saya sampai sana lagi mungkin akhir bulan ini saya kalau berangkat dan ketemu dengan mereka saya berkumpul nanti saya akan menghubungi Bang Hadi kalau bisa. Ya Bang Hadi. Siap, ya, Bang siap Hadi, Bang. Ya. Iya, terima kasih semuanya saudara Ikhwan Muslimin semuanya. Jadi kesimpulannya tadi Bang Yoma, sepanjang dia syahadatnya sama, mempergunakan Al-Quran dan hadis sahih, no problem. Tapi kalau udah syahadatnya berbeda, Al-Qurannya udah Musa Fatimah, nah ini sudah melenceng. Apalagi melaknat sahabat, apalagi kalau menuhankan Ali, nah ini sudah melenceng. Itu sih perbedaannya antara Syiah dengan Sunni. Itu ya Bang ya. Makasih. Ya, terima kasih Bang kalau begitu Bang. Ya, kalau begitu saya izin turun Bang ya. Saya di bawah aja menyimak. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Sabar dulu Pak. Siapa ini? Chandra Bang dari Medan. Muslim Bang? Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Menanggapi apa yang disampaikan Abu Mam tadi ya, itu juga infonya nggak valid itu, bahwa banyak imigran kita yang masuk Syiah itu nggak valid. Saya juga termasuk pimpinan travel umroh di Medan. Jadi saya juga banyak teman-teman di sana, mereka tetap menjalankannya sebagai profesi. Kalau dia mutawif ya mutawif. Jadi nggak ada itu pergeseran akidah dari Sunni ke Syiah di Saudi gitu, khususnya Saudi ya. Kalau di negara Jazirah Arab lainnya saya nggak tahu gitu. Jadi kalau memang ada niatan untuk mendirikan API di Saudi, itu bagus sekali pun. Cuma dipelajari dulu apakah pemerintah Saudi mengizinkan, karena itu kan di luar wilayah Republik Indonesia gitu. Sekedar itu aja informasinya Bang Andi, Bang Zuma. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam Bang Kian. Ya dek, lanjut. Ya, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa ya, di report rame-rame akun yang bernama Roy lah, ya, karena dia tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Aduh. Yang kali host. Oh, Bang Kores yang disalahin. Bang Suma, sudah sejauh mana perjuangannya mengembalikan istilah-istilah Islam ini? Bagaimana? Iya, tetap berjuang. Sampai sejauh mana? Sampai sehari ini tetap berjuang. Sampai orang-orang Kristen ini yang punya wewenang dan punya tugas untuk menyadari itu benar-benar bisa sadar. Bisa nggak nanti kalau seandainya, maksudnya ini kita berandai-andai saja, seandainya memang harus dihadapkan nanti di pengadilan, lalu itu dijadikan sebagai alasan untuk Bang Suma berdiri sebagai apologet Islam, kira-kira bagaimana supaya lebih cepat? Iya, sekarang ini saya sudah apologet Islam, Bang. Maksudnya apa ini? Ini kan saya dengar isunya kan Bang Suma lagi sedang dilaporkan. Nah, saya sendiri kan sebenarnya saya tidak setuju.
secara pribadi ya. Tapi seandainya nanti kalau dipanggil untuk mengklarifikasi apa yang sebagai bahan pelaporannya kan, kalau bisa yang paling ditekankan nanti ya yang disampaikan tadi, yang mengenai istilah-istilah Islam yang dipakai Bible itu. Iya. Ya, rencananya itu emang. Rencananya itu. Kalau si Dosma mau minta maaf sama saya dan minta maaf kepada Api secara terbuka, ya. Ya, ayo. Silakan. Silakan Anda minta maaf, habis itu kita sepakat, kita bikin kemudian perundingan, sama-sama kita undang kami Apologet Islam Indonesia dari aliansi manapun kemudian untuk sama-sama ke Lembaga Bible Indonesia, supaya tak ada lagi perdiskusian, tak ada lagi perdebatan. Saya rasa itu solusi. Karena kalau Anda melapor saya, melapor tim saya, melapor Apologet Islam, umat Islam mana mau tidur. Kalian akan dilaporkan semua, termasuk Dosma. Anda itu sudah banyak pelanggaran. Karena Anda sudah tidak kemudian adil, tidak profesional dalam pekerjaan Anda sebagai seorang advokat. Oleh karena itu, Anda minta maaf secara terbuka, ucapan maaf kepada Bang Suma secara khusus dan juga kepada Apologet Islam Indonesia. Lalu Anda bikin surat kepada Apologet Islam sebagai lembaga untuk sama-sama kita kemudian ke mana? Ke Lembaga Bible untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Kita panggil MUI juga, lalu kita duduk bersama untuk membahas ini. Nah, habis itu, kalau masih mau berdiskusi, maka diskusinya yang elegan. Tak ada penghujatan, tak ada penistaan. Dan kami siap untuk itu. Saya yang mewakili anak-anak saya kemudian untuk berdiskusi secara elegan. Kalau perlu kita diskusinya offline. Kalau Anda setuju, ayo. Tapi kalau Anda tidak setuju, silakan lanjutkan. Kami akan mengikuti irama yang Anda buat. Saya rasa kalau seandainya upaya Bang Suma yang Bang Suma lakukan ini terwujud, saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan. Nah, tuh bagus tuh. Berarti kan tujuannya apa? Tujuan kita menghilangkan penistaan yang terjadi. Yang menurut Kristen, Islam menghujat. Yang menurut Islam, Kristen yang menghujat. Nah, kita ini saudara. Kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Supaya kami juga istirahat. Kan begitu. Tak ada lagi kemudian gerakan-gerakan misionaris pemurtadan di mana-mana. Kenapa? Karena tak ada lagi simbol-simbol Islam mereka pakai. Lepas. Jadi kalau datang ke kampung-kampung, ke gunung-gunung itu pakai baju pastor, baju pendeta. Nah, lihat kan aslinya. Jangan kita menjual sesuatu, kita jual kemudian durian. Duriannya kita sembunyikan. Yang kita perlihatkan adalah mangga. Itu udah bagus. Perlihatkan, ini loh kami Kristen nih, cara berpakaian kami. Mau enggak? Nah, itu baru. Jangan kemudian yang Anda jual Kristen tapi tampilan Islam. Itu penipuan namanya. Itu pembodohan. Itu cara kerja setan. Setan kalau bekerja, lain yang ditampilkan, lain yang mereka inginkan. Itu kamuflase namanya. Itu kamuflase, tipu-tipu. Menurut Bang Suma tidak apa-apa ada kristenisasi, yang penting jangan ada pakai istilah Islam. Silakan kristenisasi loh. Itu kan kristenisasi itu kan apa namanya tuh? Itu amanat agung kan? Sampaikan agama Anda dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar hukum. Kami juga Islam demikian adanya kan? Contoh misalnya umat Islam kemudian menyampaikan agama Islam melalui masjid menggunakan toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disampaikan kepada seluruh manusia yang ada yang mendengarkan. Anda jangan merasa tersakiti. Karena yang dipanggil sholat itu hanya umat Islam.
Anda kan tidak. Ya jangan merasa tersakiti dengan itu. Jangan Anda merasa terpanggil. Oh tapi kan mengganggu. Oke, bagaimana dengan yang ada di bandara? Penumpang dengan nomor pesawat 2234. Pesawat Garuda Indonesia tujuan Makassar, Jakarta sudah mau berangkat. Naik Miki. Semua orang mendengar. Yang mau berangkat, mau tidak berangkat, yang sedang sakit, yang tidak sakit, pokoknya ada di bandara situ pasti dengar itu. Anda mau protes, jangan kau ribut. Kau panggil yang mau berangkat saja. Kami belum, nanti jam 3 siang. Ini baru jam berapa? Mau kayak gitu, kayak orang gila? Kan tidak. Jadi biarkanlah segala sesuatunya itu berjalan supaya hidup kita itu indah. Nah sekarang kalau gereja juga bunyi lonceng, ting tung, ting tung. Gak ada umat Islam merasa tersakiti. Padahal itu kencang kali masuk di, apalagi di kantor saya tuh. 200 meter dari gereja bunyi loncengnya bikin kaget. Cing! Cing! Tuh. Tapi kami ada protes. Enggak. Jadi biarkan kemudian semuanya akan berjalan dengan indah. Kristenisasi silakan. Sampaikan Bible. Pasang toa di gereja. Pasang toa. Tapi jangan menggunakan istilah Islam. Jangan menampilkan tampilan di luar Kristen gitu loh. Tampilkan tampilan Kristen. Sesuai dengan Kristen tampilkan. Supaya kita lihat. Oh ini saudara-saudara kami Kristen. Oh ini saudara-saudara kami Hindu. Ini Buddha. Selayaknya Anda melihat kami Islam. Beginilah kami adanya. Pakai hijab. Pakai kopiah. Pakai baju koko. Ini saudara kita Islam. Yang Kristen kayak mana ceritanya? Sudah pakai jilbab, pakai mukena, pegang tasbih lagi. Kitabnya juga mau dibikin bahasa Arab pula tuh. Tuhannya disebut-sebut dengan Tuhan sebutan Allah. Kitabnya disebut Alkitab. Mana kita bisa bedakan lagi nanti Kristen dengan Islam? Belum lagi yang kayak Mikana itu modelnya. Pakai sejadah juga. Alamak. Mama. Mari kita saling menghargai. Jadi kalau tidak ada lagi istilah-istilah Islam di Bible, kalaupun diskusi, kami akan siap mendengarkan. Kebenaran menurut saudara Kristen seperti apa? Dia bacakanlah. Begini saudara, di dalam kitab kami Bible, Yohanes 1 nomor sekian dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Oh kami akan tepuk tangan. Oh iya. Bagus. Bagus ya bang ya. Silakan lakum dinukum waliyadin. Nah kami juga akan menjelaskan. Kalau di kami, kalau di Islam gimana bang? Kalau di Islam, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad. Tuhan itu kami satu dan seterusnya. Anda juga mikir, oh ini Tuhannya. Sudah selesai damai kita kan? Dan penonton kita juga pasti tak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau sudah kayak begini kita hujat-hujatan, apanya itu Nabi Muhammad SAW menikahi bocil bla 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 dan seterusnya. Apa yang ada? Maka kami akan tampilkan ulangan 30 bilangan 31 nomor 17. Semua anak-anak kecil yang masih perawan ambillah untukmu. Nah, itu lebih parah lagi. Di bawah 6 tahun malah. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kita menginginkan islamisasi, kristenisasi berjalan damai. Islamisasi menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang mau beriman silakan. Seperti di Kristen juga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Merpati, silakan. Itu agamamu. Makanya di Islam itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang selama ini kami jaga. Tapi kalian saudara Kristenku yang suka nabrak offside masuk di tempat kami. Terjadilah perdebatan kayak begini. Gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara Dosma melayangkan surat, ayo apologet Islam Indonesia, sama-sama kita bikin MOU, kita pergi ke LAI kemudian untuk ini bla bla bla. Tapi bukan cuma Dosma aja. Panggil aliansi-aliansi ormas Kristen yang lain. Gereja-gereja persekutuan yang lain. Ayo kita sama-sama ke LAI. Sama-sama kita ke LAI. Dah selesai. Karena ini masalah sensitif. Semalam saya sudah sampaikan kan. Semalam saya sudah sampaikan. Jangan kamu pikir setelah melaporkan Bang Suma, umat Islam diam. Tidak. Kenapa? Bang Suma itu mewakili akidah umat Islam. Bukan mewakili masalah tanah,
masalah gedung sekolah, masalah lapangan bola, atau perseteruan-perseteruan tanah warisan atau harta warisan, bukan. Ini masalah akidah. Masalah yang sangat sensitif. Semua orang akan melihat, semua umat Islam akan goyang, semua umat Islam itu akan merasakan tersakiti. Boleh Anda melaporkan saya, silakan. Proses Anda silakan. Anda mau bunuh saya pun silakan. Tapi apakah umat Islam akan diam? Tidak. Tidak akan, Bung. Tidak akan diam. Tadi Ustadz Kainama naik ke sini. Betapa Anda melihat sendiri dari Sabang sampai Merauke. Dukungan umat Islam itu. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai akidah. Di Kristen juga begitu. Tapi sayangnya di Kristen kan kasihi musuh. Jadi jihadnya nggak ada. Di Kristen itu kasihi musuh, kalau di Islam enggak. Kamu mencolek akidah kami, mencolek Tuhan kami, sedikit saja Islam itu jihad. Makanya orang Barat itu yang ditakuti di negara ini itu umat Islam. Karena dia sudah membuktikan bagaimana kemudian umat Islam ini ketika dijajah ratusan tahun, mereka tidak bisa diporak-porandakan, mereka nggak bisa diadu domba. Hanya berapa kemudian ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin besar, dan santri-santri kepada yang mereka lawan. Tapi mereka babak belur dibuat. Apalagi kalau cuman orang Kristen di Indonesia ini, bukan mengecilkan saudara kita, bukan. Bukan mengecilkan. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Bukankah amanat negara kita ini mempersatukan kita untuk bersatu? Dan hal yang paling prinsip adalah mengenai akidah. Andai saja yang berdebat itu cuman umat Islam, oh wajar, saya pun tak ada di sini. Tak ada saya. Ngapain kita ngurusin agama orang? Ngapain? Tapi karena Kristen yang memulai pertama kali, dari segi Bibelnya dirubah-rubah ke Islam-Islaman. Dari cara menyiarkan agama Kristen, memperlihatkan nampak ke Islam-Islaman. Merasa ustadz-ustadz dirinya, mantan ulama, mantan kiai, dan bla bla dan seterusnya. Ini yang memanggil kami untuk kemudian tampil. Nah sekarang apakah kemudian mau berbuntut panjang? Tentu tidak mau kan? Bagaimana caranya? Suruh Dosma minta maaf. Itu aja. Dosma kau minta maaf secara terbuka kepada Bang Suma dan kepada umat Islam, kepada apologet Islam Indonesia. Cabut laporanmu, selesai. Selesai kan? Habis itu mari kita duduk bersama. Atur cara diskusi yang baik adalah poin pertama, poin kedua, poin keempat, bla bla, tanda tangan semuanya. Barang siapa yang melanggar, sama-sama kita laporkan. Itu kalau mau memperbaiki, karena pincang dia, anak ini pincang. Kenapa saya katakan pincang? Bang Suma membakar kaos. Kaos itu bukan Bang Suma beli, bukan. Bukan Bang Suma persiapkan untuk dibakar, bukan. Kami lagi mengadakan kegiatan Islam, tiba-tiba muncul Lina Wijaya, misionaris Kawakan. Dia datang, dia rencanakan, dia sudah susun. Begitu rapi, datang. Apa kata dia? Aku mau sidak. Coba, kami mau disidak. Oleh mulutnya si perempuan ini. Kami mau disidak. Datang bersama dengan topi Densus 88. Datang. Ingin melakukan penekanan kepada kami. Bukan hanya sampai di situ. Dia mempersiapkan baju kaos untuk Bang Suma. Dia berikan kaos itu. Dia titip kemudian. Pergi. Bagus kalau kami tidak anarkis. Bukti kami rahmatan lil alamin. Kami punya hak untuk itu. Kamu masuk di markas kami untuk kristenisasi membawa bajumu. Diajak diskusi tak mau. Bukan aku datang di sini bukan untuk mau berdiskusi. Saya datang sini hanya untuk sidak. Sidak apa? Kamu apa rupanya? Poluan. Kan bukan. Dari Kementerian Pajak mau sidak perpajakan? Enggak juga. Semata-mata datang untuk bagi-bagikan baju kaos. Lah kami enggak terima dong. Dan Anda sudah memberikan, berarti barang itu sudah hak saya dong.
Nggak ada orang paksa Anda memberikan ke saya. Anda titip untuk Bang Suma, berarti itu hak milik saya. Saya mau bakar, siapa yang larang? Itu punya saya. Sudah dikasih. Bukan punyamu saya curi. Itu punya saya yang kau kasih. Saya ambil, saya tidak suka, saya bakar. Mana undang-undang yang melarang itu? Nggak ada, punya saya kubakar sendiri kok. Tak ada. Apa? Provokatif. Mana orang terprovokasi? Ada. Bulan berapa kejadiannya? Bulan 9. Sekarang mana orang yang ribut gara-gara itu? Tak ada. Justru dia yang bikin kisruh. Itu terjadi secara spontan kok. Dan di internal kami, di tempat kami membakarnya. Bukan di depan umum kami membakar untuk menyampaikan ke khalayak banyak. Woi, kumpul, kita membakar. Tidak, itu secara spontan terjadi. Tak ada niatan untuk membakar. Tapi karena kemarahan umat Islam. Kami didatangkan, kami dihinakan, kami direndahkan. Kami ternodai oleh si pelacur agama Lina Wijaya. Itu. Makanya saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena itu bukan akidah kami. Kenapa kami dikasih? Kami Muslim. Kalau yang kami dikasih kaos, tulisan situ Al-Quran, ya kami terima. Alhamdulillah. Ini sudah tahu kami Islam, dibawakan baju, di situ ada tulisan Matius. Kan penghinaan itu. Penghinaan itu. Penistaan. Sangat merendahkan. Orang Islam kok tahu kita ini apologet, pembela akidah Islam. Datang-datang si wanita biadab itu bawa baju kasih ke saya. Kan biadab. Penghinaan itu, Bung, penistaan itu sangat merendahkan. Sangat merendahkan. Akhirnya saya bakar. Saya yang dilapor. Kan lucu. Anda membuat perangkap untuk saya. Maaf. Hanya orang sedeng yang bisa membenarkan perbuatan itu. Nah, Anda laporkan saya. Oke, umat Islam diam. Enggak, tunggu aja. Bertaburan laporan-laporan. Dan Anda semua yang apologet yang suka buka komal, pasti akan terlapor. Kalau Anda tidak menghentikan, pasti akan terlapor. Anda puas? Anda puas dengan keadaan itu? Oh, jangan. Berarti Anda ingin kacau. Berarti Anda ingin menginginkan kekacauan. Kalau Anda tidak menginginkan kekacauan, buktikan. Anda minta maaf. Karena saya yakin tidak semua orang Kristen sependapat dengan Anda. Tidak semua saudara-saudara Kristen itu mendukung Anda semua. Bahkan kalau nggak salah nih, ya, saya merasa bahwa sudah banyak pendukung-pendukung Anda itu mundur karena ketakutan. Pasti kami akan hadapi. Tak ada kata mundur di kami di Islam. Kau lihat Belanda datang lengkap dengan senjata. Ada orang Islam mundur? Tak ada. Malah kami tertawa. Musuh di depan. Itu makanan kami tuh. Kalau ada perang di sini, saudara-saudara Kristenku, ketika ada penjajah masuk ingin menjajah Indonesia, kalian mundur, sembunyi di belakang. Biarkan kami umat Islam di depan. Karena itu jihad bagi kami. Kalau kalian tidak, datang musuh, kasihi musuh pelukan ciuman. Tuh, coba buktikan. Apa buktinya? Lihat si logika. Itu musuhmu. Tapi karena prinsipmu kasihi musuh, kau jilat pantatnya. Saya membakar baju kos, Anda lapor. Logika, si topi injak bibelmu, kau ciuman, otakmu masih sehat. Malah kau jadikan sebagai saksi. Kalau kamu alasannya, sabar. Kalau alasanmu kemudian ingin mencari kedamaian, supaya penista agama itu tak ada. Hei, Dosma, kau di mana? Matamu di mana? Kupingmu di mana pada saat si topi injak bibelmu? Kau kemana? Kau kemana? Bang Suma, tepatnya Februari 2024, satu-satunya manusia yang menginstruksikan kepada pasukannya. Hari ini juga kau keluarkan surat teguran keras kepada logika yang telah menginjak bibelnya saudara Kristen. Ada, suratnya masih ada sampai sekarang. Bahkan kami tembuskan kepada dia. Bahkan ketika dia menggunakan pakaian-pakaian Yesus, saya naik ke komalnya dia. Hei, berhenti lakukan ini. Ini penghinaan terhadap saudara kita. Jangan kau lakukan. Ini enggak baik. Ini enggak baik. Hentikan. Itu yang saya katakan. Hentikan saat ini juga. Kau mau cari duit, jangan kayak begini. Berhenti.
Jangan kau lakukan. Berhenti, ku bilang. Kenapa saya melarang kau? Karena besok hari bisa jadi akan muncul Kristen yang akan melakukan pakaian-pakaian ala Nabi Muhammad SAW. Dan itu apa akibatnya? Terbukti. Ada siapa namanya? Si Kristen yang ngaku-ngaku Burtanin Yosef. Seketika itu juga menggunakan seragam yang sama. Itu yang kutakutkan. Akhirnya aku pamit turun Komal. Berhenti dia. Beberapa bulan kemudian muncul malah nginjak Bible. Biadab. Kami umat Islam di apologet Islam ini turun di dunia debat bukan karena benci kalian, bukan. Wallahi bukan karena benci. Boleh tanya kakak saya kalau dia nonton saya nih, kakak angkat saya nih, saya kalau jumpa sama dia pelukan menangis, asli menangis. Kenapa? Hati kami bersatu. Dia Kristen, saya Islam. Ketika kami ketemu, kami bertemu, pelukan, menangis seperti anak kecil. Apa ada kebencian? Tak ada. Adik saya, adik angkat saya Kristen. Ada dinas kemudian di Polda Sulsel, datang ke sini, peluk dia, aku beri duit kepada dia dan seterusnya. Ada kebencian? Tak ada kebencian. Yang aku benci itu adalah penista, penghina Islam. Yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu yang saya benci. Tapi kalau Kristen yang lain, ya Allah ya Karim, depan rumahku Kristen, kena kebakaran rumahnya, mudah-mudahan dia dengar. Mungkin manusia pertama yang memberikan kemudian santunan itu Bang Suma. Gereja belakangan. Tak ada itu kebencian di kami di Islam, tak ada. Karena di kami, kata Rasul kami, barang siapa yang membenci orang kafir, dia tidak akan mencium bau surga. Dia bukan dari golonganku, dia bukan umatku. Itu kata Nabiku. Barang siapa membenci orang Kristen yang tidak memusuhi Islam, maka Rasulullah mengatakan, engkau tidak akan mencium surga. Engkau bukan dari kaumku, bukan. Ini kata Rasulullah. Ada enggak di kitab kalian? Tak ada di kitab kalian. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ada kayak gitu di kami? Enggak. Enggak ada itu. Jadi yang saya pertanyakan, si Dosma ini yang katanya peduli terhadap toleransi beragama, ketika topi injak Bibelmu, kau kemana Cak Ayu? Hei, kau kemana? Kok justru Bang Suma yang memberi peringatan keras, teguran keras ke dia? Kau kemana? Matamu buta? Hah? Hanya bisa joget-joget gitu? Ala apa itu? Alay? Ala encons? Hah? Itu yang kau bilang toleransi. Bibelmu diinjak. Mana coba pernyataanmu sebagai orang yang toleransi? Ketika Al-Quran kami diinjak oleh Spiatul. Mana? Mana teguranmu kepada dia? Saya sebagai Muslim, kepada saudara Topi yang mengaku Muslim pun saya kasih surat teguran. Keluarkan hari ini juga teguran kepada si Topi biadab itu. Sampaikan ke surat saya. Saya mengutuk keras perbuatannya telah menginjak Bible. Biar bagaimanapun ini adalah hal yang suci yang dihargai oleh saudara kita Kristen. Harus dijunjung tinggi. Diskusi boleh diskusi, debat boleh debat. Dalam dunia debat, kalau orang kampus lempar kursi pun bisa. Habis itu kita ngopi bareng sama-sama. Jangan kau pijak kitab sucinya orang. Habis itu apa yang terjadi lagi? Tidak selesai sampai situ. Dia fitnah saya, memerintahkan dia menginjak Bible. Nah, kena pasal berlapis dia. Karena mustahil dia bisa membuktikan kalau saya pernah memerintahkan dia menginjak Bible. Mustahil. Kalau dia bisa membuktikan. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah sedikit pun dalam benak saya mau melakukan itu. Mau tahu di rumah saya ini, Bible saya itu di lemari kaca loh. Tidak seperti almarhum Utimena taruh di lantai, kalian taruh di mana? Saya di dalam lemari kaca Bible saya tuh. Mulai dari tahun berapa semuanya saya dudukkan dalam situ. Kenapa? Itu adalah buku yang dianggap suci oleh saudara saya Kristen. Apalagi mau diinjak. Oh, subhanallah. Tidak ada itu dalam konsep saya. Nggak ada konsep kami.
Nah ini yang saya pertanyakan, ini si Dosma ini. Ketika Bibelmu dipijak, diinjak sama si Topi, kau kemana? Ketika kemudian Sofiatul menginjak Al-Quran, kau kemana? Buktikan dong. Kalau saya sudah membuktikan. Saya pendebat. Tapi misi saya turun berdebat justru untuk mencegah adanya kisru antara Islam Kristen di negara ini. Karena kalau dibiarkan, penghujat-penghujat Islam ini bisa dimasa oleh umat Islam. Contoh seperti anak Batak kemarin. Itu yang saya tidak inginkan terjadi kepada Agatha, kepada RK, kepada Pak Bom-Bom, kepada si CP, kepada Kiamat. Sehingga saya tampil untuk mengimbangi. Supaya umat Islam mengatakan, oh sudah ada yang mewakili kita. Alhamdulillah. Kesakitan hati kita ini kemudian ada yang membalasnya. Ada yang mengimbanginya. Itu maksudnya api ini dibentuk. Karena kalian yang memulai. Bukan kami yang memulai. Dari segi Facebook kalian. Dari segi YouTube kalian. TikTok kalian. Kalian yang memulai. Link-link di Google itu kalian yang memulai, bukan kami. Terjemahan-terjemahan kitab kalian yang memulai, bukan kami. Saya sekarang yang Anda laporkan. Tapi wallahi, tak sedikit pun saya gentar. Malah darah jihad saya mendidih. Silakan. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan ini semua sudah selesai? Tidak selesai. Mungkin saudara-saudara Islam saya benci dengan narasi-narasi saya, benci dengan ketegasan dan kekerasan saya. Memang benci. Bisa jadi Anda benci sebenci-bencinya. Tapi ingat, Bung, yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Yang saya lakukan ini adalah untuk anak-anak keturunan kita nantinya. Coba lihat Andalusia, lihat Spanyol. Tadinya adalah mayoritas Islam, bangsa Islam. Berubah menjadi, lihat aja sendiri, hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan perjalanan agama Kristen, Filipina, Singapura, Thailand, dan seterusnya, tadinya bukan beragama Kristen. Bukan. Tapi karena agama Kristen ini adalah agama yang harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Seketika, karena mereka tidak bisa mempertahankan kemudian akidah ajaran nenek moyang mereka, berubah menjadi agama mayoritas Kristen. Anda mau Indonesia kayak begitu? Anda mau? Tidak. Tentu tidak kan? Maka apa yang terjadi? Kita nggak boleh melarang kristenisasi. Tidak boleh. Tapi dengan cara-cara Kristen. Dengan cara memberikan pengetahuan tentang Kristen. Dengan pola kekristenan. Dengan karakteristik Kristen. Dengan kemudian warna Kristen. Jangan menggunakan warna Islam. Itu loh sederhananya. Sederhana kali pun. Nah, jadi kalau Anda telah melaporkan saya, alhamdulillah. Mari kita berdiskusi di pengadilan. Hadirkan ahli kalian. Kita berhadapan. Silakan. Tapi bukan masalah menang kalahnya, bukan. Masalah buntut panjangnya. Kita sibukkan bangsa kita, pemerintah kita, aparat kita dengan hal yang tidak mesti terjadi. Sibuk negara kita ini untuk memperbaiki negara. Kenapa kita ganggu lagi mereka dengan hal kayak begini? Jadi caranya menghentikan, si Dosma harus rela, ikhlas, buang rasa malu. Anda minta maaf secara terbuka. Minta maaf secara terbuka. Kepada kami apologet Islam, kepada kami umat Islam. Terhadap tindakan-tindakanmu yang irasional. Joget satu, Anda joget di rumah umat Islam. Anda joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Anda joget di tempat orang lagi pengajian. Anda joget kemudian dengan sadar merencanakan mencari lagu-lagu Yesus. Itu penistaan pada saat rekor Anda sedang melaporkan dugaan pencemaran bernama Bang Suma. Anda rasa itu benar? Anda rasa itu tidak melanggar kode etik? Oh no. No. Saya bukan sarjana hukum. Tapi Anda boleh buktikan di tempat saya kerja. Saya Anda katakan sapam. Ya kan? Saya Anda katakan sapam. Tapi saya pernah menghadapi pengacara 3, 4, 5 pengacara sekaligus saya hadapi di Dinas Ketenagakerjaan. Allahu Akbar. Berakhir dengan apa? Mati lumpuh, mati layu, kasus tak berjalan. Cuman Bang Suma seorang diri menghadapi kuasa hukum. 5 kuasa hukum saya hadapi. Ayo, orang Makassar pasti tahu. Teman-teman yang tahu saya kerja di mana pasti ngerti. Saya hadapi kuasa hukum. Orang pusat, orang dinas, diam Pak, biar saya hadapi mereka.
Di depan persidangan saya menghadapi 5 pengacara. Mereka hafal undang-undang. Apa kata saya? Hei, undang-undang yang kau baca ada di sini. Buku KUHP ada di sini. Ini kesamanya dengan kitab suci. Siapapun bisa membacanya. Kau pun tak menghafalnya. Kau baca juga kan? Saya juga bisa menghafal. Bedanya kau titelnya sarjana hukum. Saya bukan. Tapi buku ini bisa kubaca. Dan kamu pun bisa membacanya. Apa bedanya sekarang? Apa yang terjadi? Saya dimenangkan. Karena saya berdata. Jadi kalau hanya modal joget-joget, mati Islam tak akan pernah kalah dengan gaya kayak gitu. Ya. Bahkan apa kata kuasa hukum pada saat selesai? Bang Suma, sebenarnya itu kamu cocok untuk jadi pengacara. Saya bilang, Bung, saya sudah cukup dengan ini. Kalau ini yang Anda katakan pengacara, saya membela apa yang saya katakan benar, benar. Kalau staf saya salah, saya salah. Tapi selama perusahaan saya benar, saya benar. Dan saya tidak malu untuk mengungkapkan ini karena keadaan saya alami. Ini kenyataan. Gitu, Bung. Jadi kalau Anda melaporkan saya, anak-anak saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, Anda juga akan melakukan sama. Anda lapor ke ormas Anda, kami juga melapor ke ormas kami. Anda melapor ke aliansi Anda, kami juga melapor ke aliansi Anda. Ya sudahlah, apa yang terjadi kemudian? Bangsa kita ini nggak maju. Habis waktu kita ini, habis. Jadi solusinya cuma satu. Saudara Dosma minta maaf secara terbuka. Kita selesaikan perkara ini. Ya. Kamu tuntaskan perkara ini karena kamu yang memulai, kami ikut. Tapi mengenai si topik tidak ada maaf. Proses untuk dia harus berlanjut. Harus berakhir. Kenapa? Kalau Anda memaafkan si topik, boleh jadi sebentar muncul lagi penginjak-penginjak Bible. Muncul lagi yang injak-injak Bible. Karena kita tidak bisa kemudian merangkum semua isi kepala orang. Bisa jadi, oh topik kan dimaafkan, malah dibayarin, malah dikasih duit. Nah saya juga kayak gitu malah ada kasus, malah dia jadi saksi. Malah dia ciuman kudus, dilayanin, dijemput, dikawal. Parah kali. Berarti boleh dong. Kalau ini tidak dihentikan, maka akan muncul penginjak-penginjak Bible. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi dari Islam, tenangkan diri, dari Kristen tenangkan diri. Dalam arti kata setelah Dosma meminta maaf. Tetapi yang namanya topik tetap harus diselesaikan secara hukum. Dia sudah terlalu banyak memfitnah. Memfitnah istri saya yang sudah almarhum. Memfitnah saya dengan berbagai macam fitnahan. Dan saya cukup bersabar. Saya sampaikan kepada setiap orang yang ingin melapor. Bagaimana Bang Subhan? Jangan, tahan, stop. Aku yang menderita. Aku yang difitnah. Aku yang dihujat. Almarhumah istriku dibawa-bawa. Stop. Biarkan doaku yang sampai kepada Allah. Aku kasihan sama anak istrinya. Tapi hari ini saya katakan tak ada lagi. Sabar ada batasnya. Anda sudah terlanjur berlebihan. Anda memfitnah API, Apologet Islam Indonesia. Anda ingin membongkar rahasia yang ada di balik API. Apa yang Anda tahu? Anda bukan anggota API. Anda tidak pernah terdaftar sebagai anggota API. Anda tidak pernah menjadi manajemen API. Apalagi Anda ingin membongkar API bla bla bla. Aduh, kamu hanya ingin menyenangkan hati orang Kristen. Padahal sebenarnya kau itu tak tahu apa-apa. Sekarang kau jadi saksi lagi. Apa yang bisa kau ungkapkan di sana? Kau bukan pakar Bible, kamu bukan orang Kristen. Saya bersaksi. Kenapa? Karena Uniripa mengatakan 1 batang 2 telur. Lah, kamu apa hubungannya? Apa kesaksianmu di situ? Enggak kok Pak. Sebenarnya di Kristen itu bukan begitu Tritunggal. Orang Kristen semua juga sudah tahu. Yang dimaksud Tritunggal itu bukan 1 batang 2 biji. Itu hanya persamaan yang dilakukan oleh seorang pendeta bernama Pendeta JJ. Bukan dari Unirifa itu asalnya. Itu dari Pendeta JJ yang mengatakan itu. La haula wala quwata illa billah. Anda boleh menjadi saksi di sana. Hebat kali. Dulu sudah pernah saya katakan, ada sesuatu yang kamu tidak tahu, Topi. Ada sesuatu. Kamu itu sebenarnya, aduh nggak usah aku ungkap di sini, nggak enak.
Gak usah aku ungkapkan. Nantilah setelah kita ketemu, entah itu di persidangan, entah di mana kita ketemu, aku jelaskan samamu, akan kubisikkan dalam kupingmu supaya kau ngerti. Kau itu hanya korban asal kau tahu. Kau nggak tahu dirimu itu. Kau itu. Bagaimana orang mencelakakan orang bukan dengan orang itu sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain. Itulah kau sekarang. Kau nggak sadar. Kau berhadapan dengan orang yang sudah tua, yang sudah mengerti tentang apapun itu. Banyak yang kau tidak tahu. Kau hanya seorang baru belajar sedikit, udah sombong. Ya, kamu itu nggak tahu dirimu. Kau itu dihukum, ibaratnya kau itu ingin ditampar oleh si A, tapi si A tidak ingin mengotori tangannya. Makanya dia senyum-senyum di depanmu, padahal dia sakit hati nih. Orang sakit hati kali kau buat begitu. Tapi orang ini nggak mau kemudian mengotori tangannya. Akhirnya dia senyum-senyum mendekatinya kamu. Ya kawan, ya kawan. Dia pakai si C untuk menghabisi kau. Itulah yang terjadi sekarang, Bahlul. Nggak ngerti aja. Udahlah, kau masih kecil soalnya. Makanku banyak supaya kau cepat tinggi. Buat teman-teman silakan ya yang mau donasi untuk si Taufik, karena ini agak kelam ya kelihatannya, nggak tahu belum mandi atau gimana gitu ya. Buat pesan skincare, nanti pakai skincare biar agak putih dikit nih orang. Dan obat penumbuh tinggi. Yang jelas gini loh ya. Saya mempertanyakan ini kenapa umat Islam ini yang melaporkan si Taufik yang menginjak Bible. Kenapa bukan si Dosma yang melaporkan si Taufik? Karena Dosma ini kan kalau nggak salah dia Kristen. Kitabnya Bible itu yang dianggap suci. Datang si Taufik joget-joget menginjak Bible-nya. Kenapa justru dirangkul? Kenapa nggak dilaporkan ya? Itu sebenarnya intinya di sana. Kenapa toleransi? Iya. Saya dulu ingat kasusnya Agustan almarhum diulang lagi nih. Agustan almarhum itu setelah saya ke rumahnya bawa sampul, tidak di dalamnya nggak ada Bible, taruh di pantatnya, anaknya masih Kristen jadi saksi. Tapi mereka ini berbulan-bulan dijadiin konten. Marah total itu semuanya itu, marah semua. Dihujat tak? Bahkan udah meninggal masih dihujat begitu. Kenapa demikian? Karena Agustan ini tetap berpendirian, tidak bisa dipergunakan sebagai alat. Nah terus si Taufik gimana coba? Alasan sudah minta maaf dan seterusnya. Ya inilah ketidakadilan dalam menilai karena ada objek kepentingan. Ya pembuktiannya nanti saja kalau sampai nanti Polda Riau, ya semoga saja laporan ini ya ditindaklanjuti juga. Satu yang jalan ya semua harus jalan kan gitu. Ya kita tinggal menunggu saja gitu aja ya teman-teman. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Oke? Siap. Oke Bang Andi, silakan diambil alih. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan teman-teman, tetap semangat ya. Oke, terima kasih guru dan narasinya, masya Allah pencerahannya. Yokni, selamat malam, Kristen Muslim. Yokni, namanya kok aneh-aneh Yokni. Bunda Pela, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, semuanya saudara Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Vera. Pakai headset. Gua Supijat. Nanti Gurunda juga bakal kayak Bang Kores nih suaranya nanti, lihat. Lagi dalam perjalanan. Oh, insyaallah. Kores kan bisa kau kurangi suaramu dikit tuh. Segini? Aduh. Malas aku pakai ini yang di telinga. Aku pakai di telinga itu loh. Jadi aing rawing Muslim. Oh iya.
Ya gitu-gitu, mantap. Yok nih, udah lah kau turun lah Yok. Ini saya informasikan ya. Ada orang buka komal, tapi kemungkinan dia masih semua sakit gigi, tidak punya bahan, akhirnya komal itu merilai apa yang ada di sini. Nggak ada bahan ya, kurang ya bahannya, merilai gitu ya. Bisa begitu kah? Ya silakan saja merilai. Ada yang nonton nggak? Bisa nonton sini 4 kilo lebih loh. Ada kerjaan kali ya pada merilai gitu ya. Siapa namanya diblokir aja Bunda, Bang Andi. Merilai ini ya. Nabi Juma, kau sakit hati ya sama si logika. Aduh, ini boti nih naik nih nggak ada salam, tidak ada apa tuh. Tunggu juga yuk lama-lama. Kenapa Andi sebentar? Karena Andi kenapa? Apa-apa. Kalian sakit hati sama si logika karena apa kalian sibuk rupanya tentang bibel-bibel itu. Apa rupanya urusan kalian? Kamu agamanya apa dulu? Saya tanya. Kamu agamanya apa? Aku senggol. Saya tanya agama. Saya tanya agamamu apa? Perlu tahu itu. Yang penting si logika itu sudah jujur. Kalau kamu harus tahu ya, Tuhan kami itu nggak perlu dibela, tahu? Tuhan kami tuh nggak perlu dibela. Terus ya, kamu harus tahu ya. Agamamu apa, Andi? Agamamu apa? Perjelas dulu agamamu, bro, baru kita ngobrol. Apa tanya agama? Kristen ya, Andi J Tambunan. Ya, kalau begitu silakan turun, selamat jalan. Asal kalian tahu ya, Tuhan kami tuh nggak perlu dibela. Ngapain Tuhan dibela? Dilapor Gurunda. Blok. Makan dahak sendiri. Selamat malam. Sukijat ngamuk. Ayolah, kalau masuk jelaskan dulu apa agamanya apa, diskusi baik-baik, jangan langsung main seruduk lah. Santai aja napa. Dinsa, selamat malam. Siapa ini? Dinsa. Apa itu? Dinsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, mau kasih semangat buat kawan-kawan apologet. Jangan takut, saya siap jihad untuk membela agama. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Ya. Allahu Akbar. Terutama untuk Bang Zuma. Saya salut sama Bang Zuma, saya sangat mengagumi Bang Zuma. Saya dari Kepri. Kalau ke Bang Kores gimana kalau ke Bang Kores? Gimana Bang? Kalau ke Bang Kores gimana? Bang Koris. Koris mana ya? Maaf. Udah ya, cukup ya Bang. Oke, siap. Izin turun ya Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasain nggak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin. Yang penting Tuhan kami nggak perlu dibela. Alah, siapa ini? Oyik Wijaya. Oyik. Tidur itu. Gak ada suara. Udah ngorok itu. Kapan naikkan si Ojek? Bunda Rahma, aduh naikin yang bener dong Bunda Rahma. Bukan. Saya cabut juga nih moderatornya nih Bunda Rahma nih. Aku. Nah, jadi saya umumkan ya bahwa Bang Handi. Ntar dulu. Yang merilai komal ini penontonnya hanya 12 biji. Siapa Bang? Umumkan saja biar ini dia relay seenaknya. Mister Crypto. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan.
Bukan ngamuk-ngamuk. Silakan Bang. Lagian kalau saya kasih tahu mau ke sono ngapain, nambah penonton dong dia, gimana lu pada di bawah. Lah kalau tahu lu mau ramein di sono. Enggak Bang Andi, namanya siapa blokir aja. Udahlah, nggak ada kok. Biarin aja dia relay, gak apa-apa. Wih, berisik wih. Kripto, buset dah. Nah, kok kalau ngelas pagar malam-malam kok naik, Bang, berisik. Bayo. Selamat Halo, malam. Assalamualaikum Bang. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya doa saya ini juga terkabulkan juga ke si logika. Apa itu Bang? Amin. Iya, mudah-mudahan lebih cepat lagi dia menginap di Hotel Romeo. Hotel Prodeo, Romeo. Romeo sekarang Bang, kan dia berteman dengan ini. Udah cukup. Ya udah, makasih Bang. Kasihan ya, logika kayak apa ya, kayak capek. Terus bajunya kayak nggak ganti 3 tahun, kasihan ya. Kan dia udah minta maaf. Udah dimaafkan. Nggak usah diproses, nggak usah di LP kan udah minta maaf anak orang. Kayak gitu minta maaf dia. Moderator Roy, si Roy ganti aja moderator. Kayaknya nge-report dia 2 kali saya kena pelanggaran ini. Turun kau. Kan udah minta maaf. Nama asli logika siapa sih? Taufik ya? Iya Bang, Taufik. Ya minta maaf dia nggak Hasimbuan, apa-apa. Bang Andi, Hasimbuan marganya. Pengen tahu marganya? Nih saya putar ya videonya. Udah paham, nggak usah lah di. Oh iya. Mukanya butek ya. Biasanya berapi. Nggak apa-apa lah kalau dia marga gitu. Kita nggak boleh ngelarang dia mau marga apa ya. Ini kan nggak bermain marga. Semua marga itu kan kita hormati saja. Yang penting kita heran saja. Orang nginjak Bible dia kok, kitab yang dianggap suci kok nggak ada reaksi, malah jadiin teman kan itu. Temen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bunda Rahma, Guru. Assalamualaikum. Pung, kok belum tidur? Waalaikumsalam, Opung. Kemarin sore sempat juga diperbincangkan di API Jabar. Sudah dengar ceritanya itu belum, Bang Andi? Belum, Pung. Iya, ada satu orang itu naik di situ Komel. Sebenarnya aku nggak mau naik, tapi banyak hujatannya di situ macam-macam mengenai api itu. Aku naik, ku sikat habis sekalian. Dia bilang intinya demikian, bahwa api itu sama dengan FPI, atau apakah memang saat dengan FPI itu berubah menjadi api, kan gitu kurang lebih bahasanya. Waduh, ini orang kacau ini gitu. Mereka ini Opung ketakutan dengan API, ketakutan banget dengan API. Jangankan mereka ya, tentara Romawi aja ketakutan sama API. Benar, serius. Berarti dia yang buat api karena dia tahu. Berarti dia pendirinya kali itu, Opung. Gitu aja sih. Jadi bijaknya kalau dia tahu berarti dia pendirinya api gitu loh. Itu aja. Nah, itu dia makanya saya bilang, aduh kamu ini langsung dia kabur dari Komelnya API Jabar tadi sore itu. Artinya orang yang manjat pohon dia yang jatuh kan gitu. Iya, itu dia bahas mengenai API. Dia mau samakan atau apakah sama atau pecahan dari FPI. Aduh, aku jelaskan lah. Pendiri FPI itu saya juga ikut. Aku jelaskan bla 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 bla. API juga saya ikut. Kenapa kamu banyak keberatan? Di mana persoalannya kamu?
Aku open cam ya kemarin sore itu di situ. Kabur dia. Ada aja. Emang kalau yayasan di sidang itu nanti yang ditanya siapa, Pung? Bagaimana maksudnya? Misalnya yayasan ini digugat untuk dibubarkan, nanti pengadilannya kayak gimana dia bentuknya? Enak aja dibubarkan. Ini yayasan loh. Makanya dia nggak bisa, orang itu nggak bisa membedakan badan hukum yayasan, badan hukum perkumpulan, badan hukum koperasi dan sebagainya. Mereka kan nggak bisa membedakan. Itu berbeda-beda. Terus ormas yang disebutkan dengan kategorinya, jenisnya ormas itu apa gitu. Nah, itu yang saya jelaskan semalam. Kabur dia. Suruh naik gak mau lagi. Aduh, siapa namanya itu? Tapi sempat juga naik pitam. Saya bilang, saya ini udah tua loh. Nyawa saya taruhannya itu, dan saya ikut di situ. Keberatan apa kamu dengan api? Terus di bawah itu kan banyak typing banyak, perusaklah, memecah belahan negara, kesatuan macam-macam. Tangkap saya duluan, saya bilang. Nih, open cam dulu, buka open cam. Di bawah pun diam, orang yang ngomong tak karu-karuan itu pun kabur gitu. Itu karena Opung open cam itu. Coba nggak open cam, masih di situ dia. Iya, masih di situ. Begitu saya open cam segala macam, dia turun, kabur dia. Gitu. Kayak tadi Bang Joma bilang sebut-sebut begitu, makanya terbangun saya. Oke deh, makan dia dilanjut ya. Siap, Pung. Turun. Pung. Kita sapa dulu kalau begitu. Edet. Apa namanya kok? Edet, selamat malam. Edet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga punya panglima jihad seperti Bang Zuma. Turun. Nanti kita untuk dari Sumatera Utara khususnya Tanjung Balai siap untuk berjihad demi Bang Zuma, panglima jihad kita. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Amin. Cukup itu saja. Saya fans berat sama Bang Zuma, Kak. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dikuatkan imannya untuk menghadapi hal-hal yang sepele seperti ini. Kami dari pecahan Tarikat Nakasabandi, insya Allah siap berjihad untuk Bang Zuma. Amin. Oke, Bang. Sumut ya? Sumut. Ini akhirnya tari Sumut ya? Sumut. Tanjung Balai Asahan. Balai Asahan. Rapatkan barisan ke api Sumut. Insya Allah. Mantap, Akhi Edet. Masya Allah. Saya selalu mengikuti Bang Zuma ini. Kenapa nggak mengikuti logika? Anjing itu, Bang. Binatang itu. Babi itu. Itu halal, Bang, Bang. di sana ya. Ya. Kawal dia lagi ini agak ini karena lagi live di YouTube ya. Jadi bahasanya boleh emosi karena memang emosi lihat mukanya tuh, tapi agak itulah sensor dikit atau gitu kan. Dia kalau ngomong emosi tapi kalau dia nggak ngomong kita kasihan tahu. Aneh kenapa bisa gitu muka orang ya? Iya. Tapi untuk sebagai tumbal itu lumayan logika tuh. Tumbal proyek. Nggak bisa kegedean badannya. Menjengkelkan. Itu udah kasihan. Udah halal itu, Bang. Masa enggak lah, set dong, enggak sampai segitunya. Yang halal itu, Bang. Mudah-mudahan Bang Zuma sehat terus ya, Bang. Amin. Izin turun, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.